Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi. Kali ini bersama saya, Tia Tirtasari, tenaga ahli di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Nah, pada hari ini, podcast kali ini, saya, Tia Tirtasari, ditemani oleh tamu spesial saya hari ini, yaitu Mas Muhammad Thorik. Halo Mas, saya panggilnya enaknya Muhammad, Ahmad, Mamat, atau Thorik kira-kira? Thorik aja Mbak. Thorik ya. Lebih keren sih Thorik ya. Jadi Thorik dan Alia lah gitu kan ya, kira-kira ya 11-12 lah ya nih. Okay. Ya alhamdulillah Mas Thorik berkenan hadir pada podcast hari ini. Mas Thorik ini adalah dari BEM FKUI ya. Jadi teman-teman tahu ya, FK-nya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, jadi makasih Mas Thorik dan juga teman-teman di UI lah ya yang sudah diwakili oleh Mas Thorik dari FKUI. Dan podcast kali ini kita akan mengangkat tema untuk peringatan Hari Reformasi nih Mas Thorik. Nah, yang akan diperingati biasanya tanggal 21 Mei 2025 nih nanti. Jadi kali ini kita akan membahas secara mendalam lah ya tentang apa sih perjuangan-perjuangan dulu. Kita flashback lagi tentang reformasi dulu di tahun 1998 dan apa sih sebenarnya harapan-harapan kita gitu ya untuk reformasi untuk Indonesia ini. Jadi tema podcast kita pada hari ini adalah refleksi 27 tahun reformasi Indonesia dengan peningkatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah di era keterbukaan informasi publik. Mas Thorik sendiri kan sudah angkatan berapa Mas Thorik? Angkatan 2022 Mbak. Nah, bagaimana Mas Thorik di mahasiswa yang notabene kata orang adalah yang sudah dapat predikat maha ya, dari siswa kemudian jadi maha siswa gitu ya, memandang reformasi itu gimana sih Mas Thorik? Baik, makasih banyak sebelumnya pertanyaannya Mbak. Dari perspektif mahasiswa, kita semua mungkin bisa sependapat kalau reformasi itu adalah peristiwa yang sangat amat penting. Karena mungkin dari era Orde Baru dan berusaha untuk mahasiswa pada saat itu berusaha untuk menggulingkan rezim. Yes. Dan sekarang banyak juga mahasiswa yang masih merasa mungkin itu adalah sebuah peristiwa yang harus tetap diperjuangkan sampai sekarang gitu. Saya sempat dengar kalau misalkan ada mahasiswa juga yang mengatakan api-api reformasi pada saat itu tidak boleh padam. Iya, betul. Karena itu merupakan gerbang, betul. Jadi era keterbukaan informasi pun pada saat itu dimulai. Jadi dulu itu bahkan kita kalau mau menyampaikan pendapat aja agak sulit ya. Iya, hilang gitu ya dulu ya zamannya. Susah banget gitu. Dan sekarang itu udah jauh lebih mudah, kita bisa menyampaikan pendapat ke muka umum dan juga karena produk-produk dari era reformasi tersebut, banyak banget lembaga publik di Indonesia itu yang sekarang sudah secara sukarela memberikan keterbukaan informasinya. Yes. Dan apakah mahasiswa mungkin memandangnya kayak apakah itu udah ideal sekarang? Sebenarnya enggak juga kan ya. Makanya tadi api-api reformasi tersebut jangan sampai padam, dan mahasiswa sampai sekarang pun walaupun pasti akan terus mengingati hari reformasi, akan terus memperjuangkan keterbukaan informasi dan api-api reformasi tersebut. Nah, kalau tadi kita ambil cuplikan lah ya dari statementnya Mas Thorik bahwa memang ketika kita berubah dari orde baru, kemudian kita masuk ke era reformasi, itu disitulah ibaratnya titik balik Indonesia gitu ya Mas Thorik ya. Dan kemudian justru itu juga yang menjadi trigger gitu ya, lahirnya tuntutan masyarakat sipil, lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Betul. Nah, dari sisi lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi gitu ya, kemudian di era sekarang yang tadi juga Mas Thorik udah tahu banget bahwa sekarang tuh badan publik sudah tidak perlu dipaksa lagi untuk memberikan informasi, bahkan mereka tuh dengan secara aktif gitu ya, secara sukarela aktif langsung mengumumkan informasi-informasi yang memang berkaitan sekali dengan masyarakat yang butuhkan gitu. Nah, terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini kan
salah satu tujuannya itu kan untuk mendorong partisipasi masyarakat nih, Mas Thorik gitu ya. Nah, seberapa jauh sih gitu ya kalau yang kita mau tanya tuh teman-teman khususnya di Universitas Indonesia deh gitu ya, atau justru Mas Thorik pernah ngobrol sama beberapa teman-teman di universitas lain gitu ya, tergabung dalam BEM, seluruh BEM, BMSI gitu misalnya, itu tahu dan pernah jangan-jangan ada pernah menggunakan hak akses itu dalam sisi kerangka keterbukaan informasi gitu. Baik, terima kasih lagi Mbak pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, dari yang saya tahu ya Mbak, sebenarnya dari BEM UI dan mungkin juga BMSI sudah berkali-kali, saya juga sempat dengarkan bahwa Komisi Informasi Pusat menerima banyak banget kan dari teman-teman BEM tentang gugatan keterbukaan informasi ke suatu lembaga publik atau apapun itu. Jadi kita kalau dari BEM itu memang udah sering. Namun terus terang juga, apakah itu bisa dipukul rata ke seluruh mahasiswa? Enggak, Mbak. Jadi saya mungkin sempat dan berkali-kali ngobrol ke teman-teman saya kayak sebenarnya tahu nggak sih, bahkan tahu nggak sih ada undang-undang ini? Betul. Nggak tahu, banyak nggak tahu gitu. Oke. Dan banyak dari kita juga nggak tahu kalau misalkan ternyata kalau ada informasi yang ditutup dari kita, terutama terkait yang memang kita secara pribadi, itu kita bisa minta. Yes, betul. Nggak ada yang tahu akan hal itu gitu. Dan itu beneran sangat amat disayangkan. Tadi kan Mbak sempat mention kalau misalkan gimana sih dampaknya ke partisipasi masyarakat? Menurut saya itu sangat amat jelas ya Mbak. Jadi kalau misalkan nih masyarakat kita tahu kalau misalkan ada hak ini, saya yakin banget pasti banyak yang akan menggunakannya. Iya, betul. Di era-era kayak gini, masyarakat tuh sebenarnya takut tentang entah itu informasi mereka yang salah atau mungkin landasan tadi kalau misalkan ada sesuatu yang dikeluarkan sama lembaga publik, apakah landasannya udah benar-benar transparan? Itu kan banyak keraguan seperti itu. Kalau masyarakat itu tahu, pasti mereka akan menggunakannya. Kayak gitu. Tapi sayangnya kalau dari perspektif mahasiswa tampaknya memang belum banyak yang tahu. Jadi emang di circle-nya Thorik aja masih banyak yang belum tahu gitu ya tentang keterbukaan informasi. Kemudian ternyata masyarakat Indonesia tuh punya loh hak akses terhadap informasi publik, informasi pribadinya itu kan. Kemudian informasi-informasi yang memang dia butuhkan kesehariannya gitu ya, itu dekat sekali lah dengan dia gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Thorik bilang banyak ada yang ngadu ke sini, itu namanya sengketa kalau di Komisi Informasi. Jadi tahapannya memang setiap orang atau setiap masyarakat yang butuh informasi dia harus memohon dulu permohonan informasi. Nah, dia butuh apa? Etis katakan kita pakai sampel ya, pakai sampel. Ini tidak ada menceritakan sesuatu, tapi ini sampel ya. Jadi misalnya ada seorang ibu gitu ya. Dia mempertanyakan kenapa sih bayarannya sekolah anaknya tuh selalu ada aja setiap bulan. Padahal dia sekolah di salah satu sekolah negeri yang katanya percontohan gitu ya. Tapi ada aja yang dimintakan dari sekolah setiap bulannya. Nah itu ibu itu berusaha memohon informasi ke PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kemudian di sekolah tersebut dia mintakan laporan penggunaan dana bosnya, karena harusnya sih sudah tidak ada biaya-biaya apa-apa lagi gitu kan, karena pemerintah sudah menjamin hak dasar untuk sekolah. Jadi ketika itu tidak ditanggapi 10 hari kerja, nah dari situ dia bisa melakukan keberatan ke atasannya PPID, atasan PPID, kemudian atasan PPID harus merespon dalam 30 hari kerja. Jika dia tidak ditanggapi oleh atasan PPID, dia bisa melapor ke Komisi Informasi Pusat untuk diselesaikan sengketanya. Nah, sebagai informasi Mas Thorik bahwa Komisi Informasi ini juga ada di setiap provinsi. Jadi masyarakat tuh nggak perlu takut, aduh jauh deh kalau sengketa harus ke pusat gitu ya. Betul. Di undang-undangnya sendiri pun kita wajib adanya di kedudukannya ada di pusat, dan setiap pemerintah provinsi itu wajib membentuk yang namanya Komisi Informasi Provinsi. Maka nanti diselesaikan di provinsinya kalau memang dirasa terlalu jauh harus ke pusat gitu. Nah, jadi ini sekalian educate gitu ya, dari Mas Thorik, kemudian melalui podcast ini gitu. Jadi kalau Mas Thorik pun informasi pribadinya dimintakan juga bisa loh gitu ya. Nah, tapi oleh siapa dulu? Kalau sama pacar nggak boleh. Jadi kalau data pribadinya Mas Thorik dimintakan oleh pacarnya nggak boleh. Tapi kalau Mas Thorik minta tentang dirinya boleh gitu. Siap, ya. Jadi itu di undang-undang seperti itu Mas Thorik. Oke.
Nah, kita balik lagi ke topik bahasan kita tentang reformasi yang kaitannya dengan keterbukaan informasi ini, Mas Torik. Jadi, menurut Mas Torik sendiri gitu ya, kalau dibandingkan, memang sih belum maksimal lah ya keterbukaan informasi publik ini diketahui oleh banyak kalangan. Tapi kalau dibandingkan nih dari dulu gitu ya, dari awal reformasi hingga sekarang, menurut Mas Torik, keterbukaan informasi di Indonesia itu udah kayak apa sih Mas peningkatannya gitu ya? Baik. Terima kasih banyak pertanyaan lagi. Jauh berubah. Itu yang kita tahu dan itu juga yang mengakibatkan seluruh mahasiswa atau mungkin seluruh masyarakat Indonesia mengagungkan hari reformasi tersebut. Karena itu beneran titik perubahan. Oke. Kita bisa lihat secara gamblang kan itu titik perubahan. Banyak banget yang berubah kalau misalkan dibandingkan dari tahun tersebut. Yes. Dan ya mungkin saya kilas balik lagi, tadi saya katakan, di sebelum zaman reformasi tersebut, di Orde Baru, kita berpendapat aja sulit. Informasi itu hanya boleh ada kalau diminta. Kalau sekarang kan dibuka ke publik, kecuali dikecualikan. Iya, betul. Kan? Ada di undang-undang ya kan? Betul. Nah, sekarang seperti itu. Jadi bisa dilihat kalau memang udah jauh amat berbeda dari sebelumnya. Tapi mungkin yang perlu kita bahas kali ya, karena tadi kalau kita bahas jauh berbeda jelas, itu udah jelas jawabannya. Mungkin apakah sudah ideal atau belum? Saya tahu kalau dari KIP juga sering kan, entah itu melakukan Monef, IKIP, gitu-gitu kan. Betul. Dan IKIP juga dari tahun ke tahun itu ditinjau apakah ada peningkatan, dan memang dari tahun ke tahun, mohon maaf kalau yang tahun ini saya belum tahu. Cuman belum memang lagi belum ya. Cuman itu selalu ada peningkatan kan. Jadi keterbukaan informasi publik itu sebenarnya meningkat kalau berdasarkan IKIP-nya, indeksnya gitu. Untuk Monefnya juga saya tahu kalau dari lembaga publik sendiri semakin kesini semakin banyak informasi yang memang udah dibuka. Walaupun belum sempurna, walaupun mungkin kalau dari kisaran persen saya tahu bahkan masih di bawah 50% setahu saya lembaga publik yang terbuka informasinya, tapi ya setidaknya mengalami peningkatan. Betul kan? Mungkin ini saya sedikit lagi bahas yang tidak idealnya ya Mbak ya. Kita tinjau lagi ke yang sekarang. Mungkin masyarakat sekarang itu, kalau misalkan Mbak lihat di sosial media sekarang, ada ketakutan kan? Betul? Atau tidak? Apakah bisa dikonfirmasi? Ada ketakutan untuk kembali ke masa-masa yang apakah benar nih sebenarnya informasi itu seterbuka itu gitu, minta transparansi aja sulit. Ketakutannya dari masyarakat nih, jadi masyarakat takut nggak? Tadi Mas Torik tanya ya, gitu. Mahasiswa juga takut sih sebenarnya gitu. Curcol ya. Iya. Karena ketakutan itu didasari yaitu kesulitan, terus juga cara halusnya mungkin selain kesulitan ya, itu kayak ada tindakan penutupan, dan itu tuh kadang-kadang sulit kan buat dimintanya. Nah, mungkin ini saya izin bertanya juga sekalian gitu, apakah dari Komisi Informasi Pusat itu punya suatu reassurance, apa ya nyebutnya, kayak nggak apa-apa kok, bukan nggak apa-apa ya, lebih ke jawaban terkait ini gitu. Ini jadi kebalik ya, maaf nih. Gak apa-apa, kan kita saling take and give lah ya kan. Kalau menurut saya pribadi nih ya, Mas Torik ya, kalau kita ngelihat lagi dari sisi ketakutan, kemudian itu merupakan sebuah tantangan sebenarnya memang untuk Komisi Informasi bagaimana menjamin ya setiap warga negara. Jadi memang mungkin ini jadi PR juga ya bagi kami di Komisi Informasi untuk bagaimana kita merumuskan lagi dengan LPSK yang tidak hanya sekedar lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi benar-benar memberikan assurance itu gitu. Kan tadi tuntutan dari teman-teman kan, gimana gue bisa bebas menyuarakan, memperjuangkan kalau tiba-tiba ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi ya itulah yang harus dirumuskan kembali gitu ya oleh kami khususnya di Komisi Informasi dan secara umum dari sisi pemerintahan yang memang butuh loh, kami juga butuh partisipasi masyarakat. Betul. Tapi
ternyata partisipasi itu masih ada keraguan dan ketakutan justru dari masyarakat itu gitu. Nah itu mungkin kedepannya ya bisa lah nanti sama lembaga perlindungan saksi dan korban gitu ya, karena mudah-mudahan sih bisa lebih aktif ya, terutama lembaga-lembaga yang memang bisa menjamin setiap hak-hak berekspresinya masyarakat itu impian dreamsnya semua dari kami khususnya ya, memang yang di lembaga negara gitu. Mas Thorik, kita lanjut ya. Kalau kita bicara tadi tentang di era reformasi ini, tentu peran mahasiswa itu adalah peran yang ibaratnya tokoh utama lah ya gitu ya kalau di film-film tuh, karena reformasi ini bisa terjadi karena tuntutan mahasiswa juga tentunya. Jadi mahasiswa bersatu pada saat itu gitu kan, sehingga bisa salah satunya adalah bisa sampai saat ini di era reformasi ini. Nah, justru yang kita mau tanya dari peran mahasiswa untuk masuk ke era reformasi dan teman-teman sendiri itu sebenarnya mendorong keterbukaan informasi ini perannya udah sejauh mana sih gitu Mas Thorik? Kalau tadi Mas Thorik bilang bahwa berstatement kayak masih banyak yang belum tahu deh Mbak tentang keterbukaan informasi. Nah artinya kan adalah segelintir orang tuh yang tahu gitu ya tentang keterbukaan informasi, dan mungkin itu pasti ada di circle-nya Mas Thorik juga. Nah itu apa sih peran kalian gitu loh untuk lingkup kecilnya dulu deh, lingkup Universitas Indonesianya gitu, kira-kira tuh apa perannya? Oke, baik, makasih banyak Mbak. Sekali lagi pertanyaannya. Jadi tentunya itu pasti biasanya dimulai dari keresahan. Oke. Ya. Walaupun tadi kita udah memasuki zaman reformasi di mana seharusnya keterbukaan informasi itu adalah sesuatu yang diberikan, akan tetapi kan pasti ada nih informasi-informasi yang belum dikasih ke kita gitu. Yes. Dan banyak banget juga biasanya landasan kebijakan, bahkan kalau kita ngomongnya di internal universitas, banyak banget landasan sebuah kebijakan yang dikeluarkan, tapi kita nggak tahu nih landasannya tuh apa gitu. Okay. Dan ketika kita tidak tahu akan hal itu, muncullah keresahan. Mungkin kita sebagai mahasiswa kebanyakan tuh menuntut aja gitu, kayak kita nggak suka nih akan kebijakan ini gitu. Kita nggak suka. Cuman ada nggak segelintir sih, kebanyakan mahasiswa juga bertanya landasan dibuatnya tuh apa. Karena saya tahu juga mahasiswa itu adalah kaum intelektual juga, dimana kita pasti bertanya kenapanya kan. Kalau memang sebuah kebijakan itu dibuat dan memang landasannya jelas, ya bahasa bagusnya kayak evidence based lah gitu, mungkin dari kita tidak akan semenolak itu. Makanya keterbukaan informasi itu penting, dan ini juga mungkin agak dipesankan ke lembaga publik, ke universitas. Kalau dari teman-teman mahasiswa atau mungkin masyarakat itu paham sebuah kebijakan itu dibuatnya kenapa, ada keterbukaan informasi di situ, kita akan percaya. Yes. Bukankah itu yang diinginkan sebuah lembaga publik? Bukankah itu yang diinginkan universitas, bahwa mahasiswanya percaya sama mereka gitu? Betul. Dan sayangnya tuh itu yang kadang-kadang ada gap di situ sih Mbak, yang masih sampai sekarang. Dan kita sebagai mahasiswa tuh tetap mendorong ke arah situ. Cuman ya itu karena ada gap tersebut yang kayak kadang-kadang kita sebagai mahasiswa juga bingung kenapa sesulit itu. Tapi kita tetap akan terus mendorong, dan sekali lagi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung dan masih belum tahu, semoga ya ini bisa membantu teman-teman ya untuk mencerdaskan juga kalau ternyata bisa melakukan dan meminta itu lewat sini. Lewat badan publik, sengketanya ke Komisi Informasi. Jadi mintanya nggak boleh ke Komisi Informasi. Nah, ini menarik Rik sebenarnya. Jadi karena pemahaman masyarakat itu ketika Komisi Informasi, artinya semua informasi itu ada di Komisi Informasi gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu tusinya gitu. Jadi apalagi di provinsi ini menarik ketika ada Komisi Informasi di provinsi gitu ya, di daerah itu ketika punya pelang Komisi Informasi Provinsi X gitu. Itu banyak masyarakat nanyanya sekedar nanya receh ya, misalnya nanya berapa harga cabai sekarang gitu. Itu miris banget. Itu bagi kami sebuah tamparan, miris banget. Segitu nggak taunya ya masyarakat tentang lembaga Komisi Informasi ini gitu. Jadi memang sekali lagi sekaligus edukasi ya kepada seluruh masyarakat gitu ya, dan teman-teman khususnya di kalangan mahasiswa bahwa Komisi Informasi ini hadir memang untuk menjamin hak masyarakat
teman-teman gitu ya. Kita mitra teman-teman, tapi kami adalah lembaga pemutus sengketa informasi. Jadi bukan lembaga informasi lagi kira-kira gitu ya. Jadi tetap kalau teman-teman mau cari informasi, tanyanya ke lembaganya dulu gitu ya. Jadi tanyanya ke lembaganya dulu, baru kalau ada nanti dispute bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Gitu kira-kira Mas Thorik. Nah, balik lagi kita ke pertanyaan kita selanjutnya. Ini masih sesuai tadi ya, masih ada 2.500 nih. Sekarang udah kurang jadi 2.506 lah ya. Baru 4 ya. Nah, kita tahu juga nih Mas Thorik ya, bahwa keterbukaan informasi itu menjadi isu yang masih digaungkan nih ya oleh masyarakat, dan tuntutannya salah satunya kepada pemerintah. Nah, Mas Thorik sendiri gitu ya, dari sisi mahasiswa memandang keterbukaan informasi itu seberpengaruh apa sih terhadap demokrasi, terhadap good governance, dan juga terhadap partisipasi masyarakat sendiri? Jawaban singkatnya sangat berpengaruh, pastinya. Dan kenapa itu sangat berpengaruh? Mungkin biar mudah dijelaskan, untuk membuat, kan demokrasi itu kan intinya keputusan atau ya sistem pemerintahannya itu dari rakyat ya. Ini singkatnya seperti itu kan. Nah, gimana sih caranya supaya rakyat-rakyat ini yang mungkin sebelumnya tidak tahu menau mengenai apapun itu informasi yang ada di sebuah negara, bisa membuat sebuah keputusan yang baik kalau tidak ada keterbukaan informasi? Bayangin, kita disuruh nih, kita nggak tahu apa-apa, tapi disuruh buat keputusan. Apakah keputusan yang dibuat itu bijak? Pasti enggak dong. Ya, tidak ada perlibatan ya. Iya. Dan ketika sampai di situ, apakah ini mungkin saya coba katakan, apakah benar-benar demokrasi itu nyata kalau kayak gitu? Enggak kan? Dan sebelum era reformasi pun kita dibilang kan sistemnya demokrasi kan? Tapi karena tidak adanya keterbukaan informasi, ya demokrasinya demokrasi yang dibuat-buat. Sesuai dengan keinginan rezim. Karena informasi yang dikeluarkan adalah informasi yang dibatasi rezim, sehingga masyarakat hanya taunya itu, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tidak bijak dan diarahkan ke situ. Betul. Itu yang sangat amat disayangkan. Dan juga ke poin partisipasi masyarakat, saya yakin ini tadi juga ingin mengangkat poin Mbak yang kayak terkait pencerdasan ya. Saya tahu kalau misalkan masyarakat kita itu kebanyakan tuh belum sejahtera. Dan yang ada di pikiran masyarakat kita itu hanya itu, mostly kan? Karena mereka belum sejahtera. Betul. Sandang, pangan, papannya belum terpenuhi. Yang di pikiran mereka hanya itu. Dan yang saya lihat juga gapnya itu di antara kadang-kadang kita, ini sebagai mahasiswa ya, kadang-kadang kita memperjuangkan sesuatu yang nggak semua masyarakat itu paham. Padahal yang mereka pedulikan utamanya itu sandang pangan papannya. Iya, betul. Dan kalau mungkin ini harapan saya, kalau mungkin nanti ke depannya kita bisa mengaitkan antara keterbukaan informasi ini ke kebutuhannya masyarakat, mungkin akan ada benang merah yang akhirnya menyatukan bahwa masyarakat ini dengan mendukung keterbukaan informasi ada ininya loh, ada keterlibatannya terhadap sandang pangan pakan mereka gitu. Berpengaruh lah gitu. Gitu. Jadi kalau dia nggak ikut berpartisipasi, wah mempengaruhi nih sandang pangan papan kehidupan kita gitu ya. Jadi mungkin dia tingkat partisipasinya bisa lebih meningkat di situ ya, Mas Thorik ya. Oke. Mas Thorik, kalau misalnya kita balik lagi ke tadi ya, public trust gitu ya, atau mahasiswa sendiri tuh gimana kita bisa cepat percaya gitu ya, kalau misalnya setiap kebijakan kami tidak dilibatkan gitu ya. Nah, kalau dari sisi Mas Thorik itu sebenarnya kalau tadi kita bicara harapan, ini dari sisi mahasiswa nih gitu ya, sebenarnya tuntutannya teman-teman tuh keterlibatan. Kalau kita bicara tentang keterlibatan ya atau partisipasi itu maunya tuh yang kayak apa gitu. Kadang kan si lembaga publiknya sudah menganggap kami udah terbuka kok, kami sudah melibatkan kok, kami sudah membuka ruang kok gitu ya. Cuman mungkin
mungkin dari sisi mahasiswa nih yang saat ini kita mungkin angkat, gimana sih idealnya gitu ya, teman-teman sendiri maunya seperti apa sih kalau misalnya setiap kebijakan disahkan gitu, kemudian pembahasannya seperti apa gitu. Pertanyaan yang cukup menarik, karena setelah saya observasi juga kebanyakan dari kebijakan, mau itu di internal universitas, mau itu di ya tingkatan yang lebih atas lagi, itu kayak kita buat kebijakan jelek, mereka tuh menunggu reaktif dulu gitu. Mereka menunggu masyarakat itu reaktif terhadap kebijakan yang mereka buat, baru di situ partisipasinya. Kebanyakan tuh kayak gitu, Pak. Dan kebanyakan juga ya kan sekarang tuh kayak gitu. Kalau misalkan Mbak lihat aja ya secara gamblang ya. Harapan Thorik gimana harusnya? Harapannya sebelum pembuatan kebijakan itu setidaknya harus ada beneran partisipasi nyata, kalau bisa dari seluruh masyarakat melalui perwakilannya mungkin bisa atau gimana gitu. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah sekarang, perwakilan masyarakat pun tidak dipercaya lagi kan, kebanyakan. Betul. Iya kan. Jadi memang mau nggak mau dari pemerintah harus membuka secara publik dalam pembuatan kebijakan itu, partisipasinya itu kalau bisa langsung secara publik gitu. Walaupun memang agak ribet, karena tadi saya katakan perwakilan, tapi di kondisi yang sekarang, di mana perwakilan masyarakat pun sudah sulit dipercaya, harapannya akan lebih seperti itu. Jadi jangan tunggu masyarakat reaktif terlebih dahulu, baru kebijakannya diubah. Kalau bisa buat kebijakan, landasan jelas, transparan, dan partisipasi publiknya tuh beneran nyata. Kayak gitu. Tapi kalau dari sisi BEM dulu lah, ini kita bicara dari lingkup kecil dulu nih, Mas Thorik. Dari BEM FKUI sendiri, pernah nggak mengalami reaktif dari internalnya terhadap kebijakan, satu kebijakan aja deh, di BEM FKUI sendiri gitu. Terus kemudian reaktif nih, atau justru nggak pernah teman-teman tuh reaktif terhadap kebijakan yang sudah dibuat di BEM FKUI? Baik, makasih banyak kok pertanyaannya. Kalau di internal kita, karena sebenarnya apa yang saya buat, ini karena kan BMKW 1 tahun ini ya, tenure saya kan, itu udah cukup lumayan jelas dari awal, dan kebetulan tahun ini tuh banyak banget perubahan. Jadi pertanyaan Mbak tuh lumayan kena banget di saya. Tahun ini tuh banyak banget perubahan. Kalau misalkan Mbak lihat IG BEM FKUI sekarang dibandingin 4-5 tahun sebelumnya, itu tahun ini beda banget. Jadi memang banyak banget yang saya ubah tahun ini. Entah itu rencana secara konstitusionalnya, saya ingin mengamandemen UUD dan lain sebagainya di IKM saya. Cuman dalam prosesnya, dari semua prosesnya, karena mungkin saya bagaimana mahasiswa kedokteran ya, Mbak, itu sebuah data itu harus beneran dicantumkan di setiap prosesnya. Dan data itu selain dari riset, itu juga ada partisipasi publik di surveinya. Itu selalu jadi landasan. Dan apakah ada nih, walaupun udah dilakukan itu semua kan, udah survei, udah ada data riset, udah itu digabungin, entah itu kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya udah digabungin semua sebagai landasan kebijakan, apakah masih ada yang bertanya? Ada. itu. Ada. Jadi kita bicara reformasi dari skup kecil dulu, dari BEM FKUI-nya dulu gitu kan. Dan ketika itu sebenarnya berarti masih ada gap kan? Yes. Gapnya itu sebenarnya di pencerdasan. Kayak tadi, kayak sekarang gitu. Mereka tuh nggak tahu, bukan sebenarnya, kalau dari kita ya, kita tuh tadi udah berusaha buat ini transparan mungkin nih. Ini file-file kita, ini kita gitu-gitu. Cuman hanya sekedar kadang-kadang nih, nggak sih, nggak kadang-kadang sih, kayak sering kali itu sekedar kayak, oh emang ada ya? Itu. Termasuk masyarakat ya di Indonesia kan juga gitu loh. Iya. Emang ada ya aturan ini ya, gitu kan? Jadi. Iya. Dan itu tuh yang sebenarnya gampang dijawabnya sih. Kalau misalkan udah di saat itu kayak gampang, ada kok, tinggal lihat aja gitu. Saya juga sebagai ketua BEM juga sering nyampein kayak gitu. Ada kok, lu buka, saya kayak, maaf, kamu buka aja gitu di ini gitu. Cuman kalau di sisi kita balikin lagi ya, kadang-kadang tuh proses birokrasi untuk yang skop lebih tinggi, maaf ya, agak ketika kita minta jawaban, kayak misalkan ini mana file ininya, itu tuh kadang-kadang terhambat
Dan itu yang mungkin saya Terhambatnya tuh kenapa? Gara-gara nggak diberikan atau gimana? sekedar most of the time entah itu ditolak atau Oke. dikacangin aja sih biasanya. Itu yang sangat amat disayangkan ya. Kita bicara tentang tantangan dan harapan nih menjelang akhir sesi kita. Nah, sebenarnya tantangan keterbukaan informasi yang paling signifikan yang Mas Thorik rasa, aduh ini tantangannya wah banget nih. Baik itu untuk Komisi Informasi ataupun untuk teman-teman mahasiswa ya terutama gitu, itu kira-kira apa Mas tantangannya? Oke, baik, makasih Mbak. Tantangan keterbukaan informasi, selain keterbukaan informasi itu sendiri, maksud saya, karena kan kadang-kadang tuh orang-orang nggak sampai ke mereka aja gitu loh informasinya. Bukannya keterbukaannya yang jadi masalah. Jadi saya melihat, kalau dari segi masalah utamanya itu, masih ada gap antara informasi yang sebenarnya udah ada ke diterimanya oleh masyarakat. Jadi kayak nggak nyampe gitu. Ya. Nyampe informasinya tuh yang jadi masalah. Cuman kalau keterbukaan informasinya sendiri, kalau yang dari saya amati tuh sebenarnya di willingness lembaga-lembaga publik ini untuk membukakan informasinya ke publik sih, Mbak. Lebih terbuka ya. Iya. Tadi kan kita sempat nyebut data juga kan, kayak mungkin kalau dari indeksnya masih 70, masih di bawah 80%, masih sedang, jadi masih banyak banget yang mesti di-improve gitu kan. Dan juga lembaga publik bahkan masih di bawah 50% yang terbuka, yang digolong informatif kan, yang tergolong informatif. Itu masih sedikit banget. Jadi willingness dari lembaga publiknya sendiri itu sebenarnya jadi masalah kan sebenarnya. Dan selain itu, ketika diminta, walaupun tadi udah ada undang-undang yang mengatur tentang itu semua, tapi semuanya itu masih memang dalam implementasinya itu masih belum ideal. Dan ketika diminta ke lembaga publiknya, membutuhkan proses yang sangat amat lama, panjang, lama. Jenuh kan jadi masyarakat ya. Betul, dana juga biasanya dibutuhkan. Iya, betul. Dan itu semua itu memperlambat proses, dan itu nggak efektif dan nggak efisien. Dan itu menurut saya kayak tantangan utamanya sih, Mbak. Dan itu sangat amat disayangkan sih masih terjadi sampai sekarang juga kan. Nah, dari tantangan itu kita bicara harapan nih, Mas Thorik dan teman-teman ya. Apa sih harapan pribadinya Mas Thorik, terutama sebagai Ketua BEM FKUI, kemudian perwakilan dari mahasiswa. Kira-kira harapan kedepannya terhadap reformasi di era keterbukaan informasi publik ini apa kira-kira? Saya ingin sekali lagi mengutip, jangan biarkan api-api reformasi itu padam. Karena memang kita sudah melewati Orde Baru, sekarang sudah di zaman reformasi, walaupun dikatakannya zaman reformasi, cuman sekarang itu masih sangat amat jauh dari kata ideal. Undang-undang kita banyak, kebijakan-kebijakan yang ada itu sebenarnya udah banyak, tapi either implementasinya buruk atau enggak, kita sebagai masyarakat itu nggak tahu, dan sebagai mahasiswa pun nggak tahu, sebagai akademisi itu nggak tahu. Pertama, harapannya untuk mahasiswa, jika ingin memperjuangkan sesuatu dari kita, memang menurut saya perlu ada pemahaman total terkait hak-hak yang kita miliki itu sebenarnya apa aja. Jadi kita tahu kita harus berjuang ke arah mana. Karena yang sangat amat disayangkan juga, kadang-kadang kita tuh nggak tahu kita mau berjuang ke arah mana. Karena kita tuh nggak tahu hak yang kita miliki itu apa aja. Itu untuk mahasiswa. Dan terus berjuang. Itu jangan sampai padam. Untuk lembaga publiknya, untuk pemerintah, terlepas dari kepentingan atau apapun itu, saya harap kepentingan masyarakat secara keseluruhan adalah hal utama yang perlu dikonsiderasi. Dan saya harap keterbukaan informasi itu adalah salah satu yang beneran diutamakan juga.
Karena bagaimana masyarakat bisa percaya kalau dari lembaga publiknya pun memberikan informasi yang krusial bagi kesejahteraan masyarakatnya pun nggak mau gitu. Itu sih, Mbak. Oke. Jadi sedih. Iya, soalnya emang sedih, Mbak. Iya, karena saya juga sedih. Bicara mahasiswa ya pasti kita semua atau ya teman-teman mungkin yang nonton di sini juga pernah ada di era-era jadi mahasiswa ya tentu ya, dan sama-sama berjuang gitu. Jadi mengingat kembali flashback. Mas Torik, kan tadi juga di awal sudah diinfo bahwa kita ini podcast dalam rangka Hari Reformasi. Nah, boleh dong Mas Torik ngucapin Hari Reformasi untuk seluruh warga negara Indonesia, dan apa closing atau pesan singkat dari Mas Torik? Silakan. Baik, makasih banyak, Mbak. Ini sudah 27 tahun setelah reformasi. Akan saya kutip ulang berkali-kali, akan saya katakan dengan lancang juga, jangan biarkan api reformasi itu padam. Terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Torik. Pesan singkat dari Mas Torik, terus berjuang dan jangan pernah lelah ya. Oh ya. Karena kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat Indonesia tentunya. Dan selamat Hari Reformasi tanggal 21 Mei 2025 di tahun ke-27 reformasi kita di Indonesia. Oke, saya Tia Tirtasari dan Muhammad Torik undur diri pada podcast kali ini, dan nantikan lagi podcast-podcast selanjutnya tetap di Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi. Buka informasi publik. Hak Anda untuk tahu.